Teman-teman semua, kita tahu bibit itu merupakan salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan dari budidaya ternak bebek pedaging. Bagaimana cara untuk memilih bibit yang baik itu? Insya Allah akan kita bahas di video kali ini. Maka jangan kemana-mana, tetap di Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga usahanya tambah lancar, tambah diberikan keberkahan. Dan juga teman-teman yang lain yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga channel ini memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, insya Allah video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih anakan atau bibit bebek pedaging yang baik. Tentunya bebek atau induk anakan bebek pedaging yang baik itu tidak lepas dari indukan yang baik pula. Maka saran saya bagi teman-teman pemula yang belum punya langganan penetas, saya sangat sarankan sebelum membeli anakan bebek pedaging atau bibit atau yang kita sebut DOD itu, maka perlu teman-teman harus tahu silsilah indukannya itu seperti apa. Atau paling tidak teman-teman tahu bagaimana bentuk fisiknya, ya, postur tubuh dari indukannya itu seperti apa, sehingga dari indukan yang baik itulah nantinya akan melahirkan, akan menghasilkan anakan atau bibit yang baik pula. Terkait dengan indukan, alhamdulillah kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Nanti teman-teman yang belum melihat bisa cek nanti di pojok sebelah sini, nanti kita tampilkan link untuk video sebelumnya bagaimana ciri-ciri indukan yang baik untuk ternak bebek pedaging. Yang kedua, terkait dengan anakan atau DOD yang baik itu juga kaitannya ada kaitannya dengan pakan indukan yang digunakan. Pakannya yang bernutrisi, yang baik, yang bisa memenuhi kebutuhan indukannya, nantinya juga akan indukan tersebut akan menghasilkan produksi telur yang baik pula. Dari produksi yang baik itu nantinya juga hasil dari tetesannya juga akan baik. Anak-anaknya atau DOD-nya juga akan sehat-sehat. Berbeda kalau pakannya itu kurang nutrisi, itu juga berdampak pula nanti hasil tetesannya juga sulit menetas. Kemudian DOD yang menetas itu pun kualitasnya juga buruk. Jadi sangat erat kaitannya antara indukan, pakan, dan juga DOD yang akan dihasilkan. Terkait dengan pakan indukan yang baik, insya Allah nanti kita akan buatkan video tersendiri khusus membahas tentang pakan indukan. Selanjutnya, ini contoh telur dari indukan di kandang saya, ya. Di telur yang besar-besar ini, ukuran yang besar-besar ini, insya Allah nanti DOD-nya atau anakannya juga akan besar. Sehingga indukan pakan akan berpengaruh terkait dengan anakan atau DOD yang akan dihasilkan. Baik teman-teman, ini contoh DOD, ya, yang ini menetas tadi malam. Alhamdulillah sudah tuntas semua. Tadi kita sudah melihat ke dalam juga. Ini sudah tuntas. Contoh DOD nanti kita akan memilih langsung praktek bagaimana memilih DOD yang baik dan juga ciri-cirinya seperti apa. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa telur, ukuran telur itu juga akan mempengaruhi besar kecilnya DOD. Nah, besar kecilnya telur itu dipengaruhi oleh kualitas pakan indukan tadi. Itu sangat erat kaitannya. Nah, pakan yang baik nanti pasti telurnya pun juga akan besar-besar dan produksinya pun juga akan stabil dari indukan itu. Dengan demikian hasil tetesannya pun juga akan bagus. Jadi prosentase menetas itu akan tinggi. Itu karena erat kaitannya dengan input pakan yang
dimakan oleh si indukan tadi. Nah, kita akan milih mana DOD yang baik dan juga DOD yang tidak layak ya untuk diperjualbelikan. Nah, ini contoh meri yang bagus ya. Kita bisa melihat posturnya besar ya, kepalanya ini besar, kemudian kakinya ini juga bisa kita lihat depuk bahasanya apa ya, kakinya besar kan itu ya, tidak kering. Nah, sehingga semacam inilah contoh DOD yang bagus. Nah, kita akan nyari DOD yang kurang bagus. Nah, ini contoh, coba kita bandingkan, kan sangat berbeda ya. Ini biasanya yang pertama itu telurnya kecil, atau yang kedua karena menetasnya terlambat. Nah, biasanya DOD yang normal itu, yang sehat-sehat itu menetas antara umur telur di mesin tetas itu 27 hari sampai 28 hari. Itu normalnya mereka netas di umur segitu, DOD-nya insya Allah sehat-sehat. Tapi yang lebih daripada itu atau kurang daripada itu biasanya DOD-nya bermasalah. Ini contohnya, ini ukurannya lebih kecil, kemudian postur tubuhnya kan sangat berbeda sekali dengan tadi ya. Nah, sangat berbeda sekali, dan juga agak pucat gitu. Kita bisa melihat ya, nggak cerah gitu. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa ciri-ciri bibit yang bagus itu kaki dan paruhnya ini warnanya orange. Apakah benar demikian? Ternyata tidak ya. Bahwa ada juga DOD yang dia besar tapi kaki dan warna paruhnya itu tidak orange atau agak seperti ini ya. Nah, ini jadi tidak orange. Itu warna kaki dan juga paruh itu sangat ditentukan oleh konsentrat yang digunakan. Nah, konsentratnya itu biasanya yang digunakan yang warna oranye itu dia pakai tipe konsentrat yang ada tulisan red-nya. Nah, itu di situ ada zat pewarna merah yang itu mempengaruhi kuning telur, sehingga kuning telurnya itu berwarna kemerah-merahan. Ketika kuning telurnya itu berwarna kemerah-merahan, maka akan berdampak pada warna paruh dan juga warna kakinya. Sedangkan konsentrat yang tidak menggunakan zat pewarna merah itu, maka paruhnya nanti agak pucat warnanya. Paruh dan kakinya itu agak pucat. Tapi itu tidak berpengaruh terkait dengan pertumbuhannya nanti. Itu hanya pengaruh warna saja. Itu bisa dicoba, sudah saya buktikan sendiri. Ketika saya menggunakan konsentrat yang red itu, maka tampilannya bagus memang ya, merah, kemudian menarik gitu warnanya. Memang kuning telurnya memang berwarna kemerah-merahan. Tapi ketika pakai konsentrat yang biasa, paruhnya berubah ya, warna paruh dan kakinya berubah menjadi agak pucat gitu. Nah, itu hanya pengaruh warna saja. Jadi tidak signifikan atau tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan si DOD itu nanti. Nah, terkait dengan itu, maka di tempat saya, di penetasan saya, ini ada beberapa peternak yang sebagian itu menggunakan konsentrat yang red, sebagian yang tidak, sehingga warnanya itu bisa berbeda-beda. Sementara saat ini masih ada sekitar 4 peternak mitra saya yang melihara indukan, dan itu kita carikan indukannya, kita sesuaikan dengan target pasar yang sudah ada saat ini, yang sudah diserap saat ini. Kemudian pakan dan sebagainya kita pandu, kita bimbing sehingga produksinya bisa bagus. Untuk hasil tetesannya akan berdampak pula pada tetesan yang dihasilkan nantinya. Sehingga itulah pentingnya nantinya ketika kita berbisnis atau berusaha itu menjalin kemitraan atau membangun relasi yang baik dengan para koleganya. Baik teman-teman, ini contoh tadi yang saya jelaskan tadi, DOD yang menetasnya terlambat ya. Bentuknya juga sangat jelas sekali berbeda dengan DOD yang sehat-sehat tadi ya. Nah, tadi ini dia baru menetas pagi ini ya, yang lain itu sudah kemarin tadi malam, sebagian juga ada yang pagi kemarin. Nah, ini baru menetas yang hari ini. Bisa dilihat ini bulunya itu tidak bersih gitu ya. Nah, dia lengket-lengket bercampur dengan darah, ataupun dengan orang Jawa itu nyebutnya ari-ari ya.
hari-hari mati. Enggak, ini kalaupun dijual pun harganya lebih murah daripada yang sehat-sehat tadi. Maka di tempat saya, di penugasan saya ini, para pelanggan yang sudah langganan kepada kami, di sini saya minta untuk milih sendiri. Nah, sehingga mereka akan puas memilih DOD yang sesuai yang mereka inginkan. Jadi yang cacat-cacat ataupun yang tidak layak untuk dijual atau yang disortir, ya ditinggal di tempat saya. Mereka hanya mengambil yang bagus-bagus saja. Sedangkan yang sortiran seperti ini nanti biasanya saya jual dengan harga yang lebih murah, sehingga pelanggan itu tidak kecewa ataupun mereka loyal kepada kita. Bisa dilihat di sini ya. Dan setiap netas mesti ada yang seperti ini. Kalau ini telur yang tidak menetas ya. Jadi tidak ada retakan di sini, tidak buceki istilahnya. Kalau orang Blitar itu mulus-mulus seperti itu. Ini ada yang cacat juga. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini yang membahas terkait dengan bagaimana memilih anakan atau bibit bebek pedaging yang layak untuk dibudidayakan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sehingga bisa menebar kemanfaatan yang jauh lebih luas. Insya Allah di video selanjutnya kita akan berbagi terkait dengan pakan bebek pedaging. Insya Allah jangan kemana-mana, tetap di Mas P Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.